Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Ikhwata iman, hadirin rahimakumullah, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada kita semua. Yang atas curahan nikmat tersebut, di kesempatan hari ini kita masih dengan dalam keadaan nikmat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan nikmat kita melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syukur ini menjadi sesuatu yang begitu teramat penting, karena dari setiap yang Allah berikan kepada kita, kita tidak diminta untuk membalas karunia dan nikmat tersebut. Kita tidak diminta untuk membayar nikmat-nikmat tersebut, tetapi yang diminta dari curahan nikmat tersebut adalah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala juga telah menyampaikan kepada kita bahwa atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, manakala kita mensyukurinya, la azidannakum, nikmat tersebut akan ditambah. Dan pada hakikatnya kita hidup sampai saat ini, kita bisa menjalani kehidupan sampai saat ini adalah karena nikmat Allah senantiasa ditambah dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manakala kita kufur terhadap nikmat tersebut, inna adzabi lasyadid, bahwa sesungguhnya akan mendapatkan azab yang sangat pedih karena tidak bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya. Mudah-mudahan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan dapat menjadikan kita tetap istiqomah dan tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita tahu bersama, sebagaimana kita pahami bersama, adalah makhluk yang paling istimewa di hadapan Allah, adalah manusia yang paling istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang bahkan Allah sendiri yang memuji beliau di dalam Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata juga bukan hanya istimewa di hadapan Allah. Beliau juga istimewa di hadapan keluarganya, di hadapan istri dan anak-anaknya. Beliau tetap menjadi pribadi yang istimewa. Beliau juga istimewa di hadapan para sahabat-sahabatnya, sehingga tidak ada satu sahabat pun yang mampu menyebutkan apa yang menjadi keburukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan
di antara orang-orang yang membenci beliau, di antara orang-orang yang tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga menempatkan beliau pada sisi istimewa. Jadi walaupun benci, tetapi mereka tetap melihat bahwa pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada keistimewaan yang mereka juga tidak bisa bantah itu. Nah, kita selaku umat beliau, selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memiliki kewajiban sebagaimana yang dituntunkan oleh beliau, agar kita juga menjadi pribadi-pribadi yang istimewa. Kita juga menjadi pribadi-pribadi yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi pribadi yang istimewa, yang tentu saja ini kaitannya adalah ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga diberikan tuntunan agar menjadi istimewa di hadapan sesama manusia, baik di hadapan keluarga maupun di hadapan masyarakat. Sehingga banyak sekali pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita menunjukkan perilaku-perilaku terbaik dengan akhlakul karimah, baik terhadap keluarga maupun terhadap sesama manusia. Contoh misalkan terhadap tetangga, terhadap teman, bahkan terhadap orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Banyak sekali tuntunan-tuntunan yang disampaikan oleh beliau, agar dengan hal tersebut kita juga menjadi pribadi yang menjadi istimewa di hadapan sesama manusia tersebut. Tetapi ada satu hal yang lalu ini sangat menentukan, terutama untuk Islam yang dibawa oleh beliau. Karena Islam yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala tidak lalu menjadi hanya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Tidak hanya kepada zaman beliau saja, tetapi Islam ini harus menjadi sebuah tuntunan sampai akhir zaman. Jika pada saat ini kita sudah hidup pada tahun 1442 Hijriah, maka setelah 14 abad ajaran yang dibawa oleh Rasul berupa Islam itu masih harus tetap menjadi sebuah tuntunan. Bahkan kita tidak tahu umur dunia ini sampai kapan. Sampai tahun 1000 kapan, sampai tahun 1.000.000 kapan, kita tidak tahu hari kiamat kapan akan terjadi, karena ini yang diketahui hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai sebelum terjadinya hari kiamat, maka Islam tetap akan menjadi tuntunan. Karena Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ajaran sampai akhir zaman. Maka yang menjadi sebuah pertanyaan, kenapa ajaran-ajaran Islam itu tidak pernah lekang? Padahal kita yang hidup di tahun 1442 Hijriah ini saja itu masih sangat relevan, masih sangat nyaman kita melaksanakan ajaran-ajaran dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal jika kita melihat ajaran-ajaran yang lain, jangankan berumur 14 abad, berumur puluhan tahun atau mungkin ratusan tahun setelah 2 atau 3 generasi itu sudah akan hilang. Nah, tetapi ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai saat ini masih sangat relevan dan juga masih nyaman dan sesuai dengan yang ada di dalam ajaran agama Islam, bahwa agama Islam ini akan nyaman sampai akhir zaman nanti. Dan di antara keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membawa ajarannya, lalu beliau dikenang sampai saat ini, yang bukan hanya kita umat yang mengenang beliau, tetapi juga orang-orang barat sana, orang-orang yang tidak beriman terhadap Islam, mereka lalu mengadakan riset, mengadakan penelitian bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah
tokoh paling berpengaruh nomor satu di dunia, sehingga tidak ditemukan satu tokoh pun yang pengaruhnya melebihi pengaruh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal yang dilakukan oleh beliau, peninggalan-peninggalan beliau, tidak ada berupa bangunan-bangunan yang menjadi keajaiban dunia. Jadi kalau di masa Nabi Musa alaihissalam ada Fir'aun, lalu Fir'aun itu membangun piramid, sampai hari ini piramid itu masih berdiri kokoh, masih menjadi keajaiban dunia, dan itu dibangun oleh Fir'aun. Lalu juga di negara kita ada beberapa candi, Candi Borobudur, Candi Prambanan. Itu juga sudah ratusan tahun usianya dan masih berdiri kokoh. Lalu di Cina ada tembok Cina, yang itu juga usianya sudah ratusan tahun, sampai hari ini masih berdiri kokoh dan menjadi keajaiban dunia. Nah, maka yang menjadi sebuah pertanyaan, bangunan apa sebenarnya yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di dalam catatan sejarah, yang dibangun oleh beliau pertama kali di Kuba adalah masjid. Lalu ketika sampai di Yasrib di Madinah, beliau juga membangun masjid. Jadi itulah bangunan yang paling megah yang dibangun oleh beliau. Lalu apakah kondisi masjidnya seperti kondisi Masjid Nabawi hari ini? Tidak. Ya bahkan boleh dibilang dibandingkan dengan Masjid Al-Hidayah ini, ya Masjid Al-Hidayah ini lebih megah daripada masjid yang dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu Masjid Kuba maupun Masjid Nabawi. Walaupun bangunannya tidak dibangun secara megah, menggunakan bahan-bahan yang seadanya, karena masa Fir'aun dengan masa Nabi itu kan duluan masa Fir'aun dengan Nabi Musa. Nah, Fir'aun itu sudah bisa membangun piramid dengan batu-batu yang luar biasa yang masih berdiri kokoh sampai saat ini. Nah, sementara Nabi membangun masjid itu, tembok dan atapnya itu hanya menggunakan bahan-bahan seadanya, bahkan lantainya pun masih pasir, sehingga setelah selesai sholat itu pasir terkadang masih menempel di wajah. Nah, maka ini adalah sebuah pesan yang disampaikan, menjadi sebuah pesan bagi kita dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa yang terpenting dari sebuah tuntunan, yang terpenting dari sebuah ajaran, bukanlah bangunan-bangunan fisik, bukan infrastruktur, bukan kemegahan-kemegahan, tetapi spirit dari setiap bangunan, dari setiap apa yang dilakukan di dalam ajaran-ajaran tersebut. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun Masjid Nabawi di Madinah, dijadikan masjid tersebut sebagai pusat, ya, pusat dakwah, sebagai pusat peradaban. Di sana Rasul mengajar, di sana Rasul mengatur strategi, di sana beliau lalu berinteraksi dengan para sahabatnya yang sederhana. Lalu Islam bisa sampai ke seluruh penjuru dunia. Dari masjid itu lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa menaklukkan kota Mekah. Bermula dari situ, lalu Mesir itu bisa ditaklukkan. Bermula dari situ, Palestina juga bisa ditaklukkan. Dimulai dari peradaban masjid tersebut. Nah, peradaban masjid ini sekali lagi bahwa
poin penting atau persoalan utama bukan pada kemegahan, bukan pada fisik, tetapi bagaimana pola pembinaan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu bagian penting pembinaan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masjid itu adalah berjamaah. Dimulai dari pelaksanaan salat berjamaah. Lalu masyarakatnya juga adalah masyarakat yang berjamaah yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai peradaban Madinah, sebagai masyarakat madani, di mana ada sebuah kepemimpinan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini berbasis masjid. Maka tentu saja ini adalah sebuah tuntunan bagi kita agar kita juga bisa mencontoh beliau, mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tidak bisa memungkiri bahwa Rasulullah menjadi istimewa baik di hadapan Allah maupun di hadapan sesama manusia adalah bagaimana membangun jamaah, membangun sistem masyarakat, lalu dengan sistem ini memiliki sebuah kekuatan yang sangat besar, yang pada akhirnya walaupun bukan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ini adalah hasil atau buah dari pembinaan Rasul. Islam bisa berkembang ke seluruh penjuru dunia, bahkan hampir 2/3 seluruh dunia, seluruh bumi itu bisa Islam masuk ke sana, termasuk ke wilayah Nusantara ini, termasuk ke Nusantara tempat kita berada. Dan ternyata kalau kita melihat model dakwah yang dilakukan oleh para pendahulu kita di Nusantara ini, itu juga hampir sama dengan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi membangun sebuah masyarakat muslim itu dengan membangun masjid. Maka kalau bapak-bapak atau ibu-ibu yang sering pulang kampung, hampir setiap kota yang kita singgahi itu alun-alun itu ada di masjid, ada di halaman masjid. Kita ke Bandung, ada Masjid Raya Bandung. Kita ke Cirebon, ada Masjid Raya Cirebon. Di Pekalongan ada, di Semarang ada, di Yogyakarta ada. Jadi pola-pola seperti ini yang dilakukan dan ternyata berhasil. Karena Nusantara ini, ya, Nusantara tempat kita berdiam, ya dapat dikatakan bahwa sebenarnya Islam itu juga bukan agama murni Nusantara. Para pendahulu kita, para orang-orang tua kita dulu, ya di antara mereka adalah animisme, dinamisme, penyembah roh nenek moyang, penyembah benda-benda, dan kenyataannya memang seperti itu gitu. Lalu datanglah Islam, ya, lalu datangnya Islam datang ke Nusantara ini berbeda, ya. Jadi uniknya tempat kita, Mesir itu dikenalkan Islam itu dengan penaklukan. Palestina juga itu ditaklukkan pada zaman Umar bin Khattab. Tetapi wilayah Nusantara ini tidak pernah dilakukan penaklukan. Belum ada ceritanya lalu ada pasukan dari tanah Arab sana lalu datang ke Nusantara untuk memperkenalkan Islam. Islam datang di Nusantara ini dengan cara damai. Beberapa ahli sejarah menyebutkan bahwa dibawa oleh para pedagang. Ada juga yang menyebutkan adalah para ulama yang datang ke sini berdakwah. Lalu ada perkawinan, lalu juga beberapa raja-raja yang tadinya beragama Hindu itu masuk ke Islam. Nah, ini yang dilakukan. Nah, maka ini menunjukkan bahwa hidup berjamaah ini adalah merupakan salah satu bagian penting dalam kesempurnaan kita berislam. Karena tujuan dan orientasi kita berislam ini jangka panjang. Ada kepentingan dunia di sana, sehingga dengan kita berislam
kita menjadi saudara, ya. Ada kedekatan yang sama seperti ikatan saudara, bahkan kadang-kadang melebihi dari ikatan saudara. Karena innamal mu'minuna ikhwatun. Orang-orang mukmin itu bersaudara satu sama lain. Nah, ketika itu terjadi, ada manfaat-manfaat, ya, ada manfaat-manfaat keduniawian yang kita bisa dapatkan di sana. Karena kita bersaudara, maka tidak boleh lalu ada seorang mukmin yang dalam keadaan kenyang sementara tetangganya atau saudaranya dalam keadaan lapar. Lalu ada zakat yang dikeluarkan, ada infak sedekah yang dikeluarkan. Yang dikedepankan adalah orang-orang terdekat. Jadi ada sebuah ikatan kekeluargaan di sana. Ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa ini kaitannya adalah dengan kehidupan dunia. Tetapi tidak hanya sampai di situ, ya, tidak hanya sampai di situ. Kita beriman, kita berislam, ada juga tujuan-tujuan yang kaitannya dengan urusan-urusan akhirat. Jadi dengan berjamaah ini kita bisa mencapai tujuan-tujuan akhirat. Yang dengan berjamaah ini ada hal-hal tertentu yang berkaitan dengan akhirat, lalu kita bisa saling menguatkan, saling melengkapi. Karena biar bagaimanapun, sebagaimana dalam hal dunia, setiap kita itu punya kelebihan dan kekurangan. Setiap kita punya karakter masing-masing, sehingga yang paling baik adalah kita saling melengkapi, kita saling memahami, dan juga kita saling menguatkan. Nah, hanya saja kaitannya dengan hidup berjamaah ini, terkadang setiap orang itu punya tujuan masing-masing. Ya, kalau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan yang kita lakukan itu pasti ada niatnya, dan setiap yang kita lakukan itu kita akan mendapatkan sesuai dengan niat yang ada di dalam hati kita. Dengan hidup berjamaah, ada yang orientasinya materi, dan itu mungkin saja. Jadi dengan hidup berjamaah kita bisa mendapatkan keuntungan-keuntungan materi. Kita punya banyak kenalan, punya teman-teman sesama anggota. Lalu di situ ada proses-proses tertentu yang lalu dia mendapatkan materi-materi tertentu dari situ, itu tidak menutup kemungkinan. Dan memang ada yang orientasinya ke arah sana. Apakah dengan jalan dagang, ataukah dengan jalan dia lalu memiliki cara-cara tertentu untuk mendapatkan materi-materi, itu juga tidak menutup kemungkinan. Lalu ada juga yang berjamaah dengan tujuan kehormatan. Jadi kalau dia menjadi anggota, ya, menjadi anggota jamaah-jamaah tertentu, lalu mendapatkan kehormatan, mendapatkan apresiasi. Apalagi kalau punya jabatan-jabatan tertentu. Wah, ini ketua nih, gitu. Wah, ini pengurus, gitu. Ada yang mendapatkan kehormatan seperti itu karena dia hidup berjamaah. Dan ketika mendapatkan itu juga sebenarnya tidak terlalu menjadi masalah, gitu. Jadi normal-normal saja. Tetapi yang jadi masalah adalah kalau itu lalu menjadi sebuah tujuan utama. Karena biar bagaimanapun kita selaku manusia yang sadar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya untuk beribadah. Dan ibadah kita itu hayatuna kulluha ibadatun. Kita hidup, seluruh kehidupan kita itu adalah ibadah. Baik ibadah-ibadah mahdhah, kalau sholat sudah pasti ibadah, infak sudah pasti ibadah, puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari itu ibadah.
Kita laksanakan haji dan umroh itu ibadah, tapi tidak hanya sekedar itu saja. Aktivitas kita sehari-hari juga adalah ibadah. Mencari nafkah dari pagi sampai siang, sore, bahkan kadang sampai malam. Ada yang pergi pagi, pulang pagi. Ya kalau misalkan memang itu adalah dalam rangka untuk menghidupi keluarga, mencari ridha Allah, dan itu adalah ibadah. Hayatuna kulluha ibadah. Maka termasuk di dalamnya adalah ketika kita hidup berjamaah, itu juga menjadi sebuah ibadah. Karena ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, kalau dengan berjamaah kita mendapatkan materi, karena berjamaah kita mendapatkan kehormatan, ya sekali lagi itu tidak menjadi masalah. Yang penting itu tidak menjadi tujuan utama. Ketika kita berjamaah karena beribadah, ya tidak menutup kemungkinan lalu kita juga akan mendapatkan manfaat dari sisi materi, tentu saja yang halal, dan juga mendapatkan kehormatan. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sebuah hadis yang bersumber dari Abu Hurairah, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 orang yang di yaumal qiyamah, di akhirat kelak itu tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun bai'a imaman fa in a'tahu wa falahu wa illam yu'tihi lam yuwaffalahu. Orang yang membaiat pimpinannya menjadi bagian dari jamaah, bila ia diberikan sesuatu oleh pemimpinnya, dia melaksanakan baiatnya. Tetapi bila ia tidak diberi apa-apa dari pemimpinnya, dia tidak melaksanakan baiatnya. Ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Tidak diajak bicara oleh Allah. Ya kalau bahasa kita dicuekin. Dan biasanya kalau ada orang yang dicuekin, tandanya apa? Tandanya sedang dimarahi, sedang ditegur gitu, atau dimarahi. Ya mungkin kalau bahasa yang lainnya Allah marah gitu terhadap orang tersebut. Orang yang membaiat pemimpin, orang yang hidup berjamaah sebagaimana tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia melaksanakan jamaah sesuai tergantung dari apa yang dia dapatkan. Jadi kalau tidak dapat apa-apa, ya tidak dapat untung, tidak dapat hormat, ya dia tidak mau melaksanakan apa yang dituntunkan oleh pemimpin yang dibaiatnya. Tetapi kalau dia mendapatkan sesuatu, baru dia mau melaksanakan tuntunannya tersebut. Ya kalau nggak dapat transport, nggak jalan gitu. Padahal kita hidup berjamaah ini bagian dari ibadah. Ya, kita hidup berjamaah ini bagian dari ibadah. Dan ibadah ini, ibadah apapun pada dasarnya pasti akan mendatangkan keuntungan, pasti akan mendapatkan manfaat. Tetapi manfaat dan keuntungan yang kita dapatkan itu secara elegan gitu. Kita mendapatkan manfaat dan keuntungan itu, ada cara-cara Allah memberikan manfaat dan keuntungan itu. Jadi kalau misalkan diumpamakan seperti seperti cara kerja hewan, ya. Ada perbedaan antara lumba-lumba, ya. Ada perbedaan antara lumba-lumba dengan dengan lebah. Lumba-lumba itu untuk bekerja itu harus diumpan terus gitu. Dikasih umpan baru jalan, dikasih umpan baru jalan. Pasti harus seperti itu. Kalau dikasih umpan, disuruh loncat ke lingkaran api pun hayo aja gitu. Disuruh joget ya hayo aja. Tapi kalau tidak dikasih umpan nggak akan. Itu tipikal lumba-lumba. Tetapi tipikal lebah itu tidak seperti itu. Makanya ada dua hewan bahkan dijadikan nama surat, ya, An-Nahl dan An-Naml.
Ini memang hewan ini istimewa, tipikal pekerja yang mereka bekerja itu tidak tidak karena umpan. Ya, walaupun kalau dari sisi tipikal kerja itu sebenarnya ada 3. Lumba-lumba itu termasuk yang kategori tengah. Tetapi ada satu lagi nih, tipikal kerjanya ini yang lebih di bawah lah. Kalau yang tengah tadi lumba-lumba, yang pertama ini sapi atau kerbau. Sapi ini tipikal kerjanya itu mesti diketok gitu, mesti disabet. Walaupun dikasih umpan sebanyak apapun, kalau nggak disabet itu nggak bakal jalan. Walaupun dikasih rumput 1 truk juga, kalau nggak disabet ya nggak akan jalan. Nah, kalau lumba-lumba masih mending, tidak perlu disabet, yang penting dikasih umpan. Tetapi an-naml dan an-nahl ini, semut dan lebah, itu mereka nggak ada semut atau lebah itu dipecut gitu, atau diketok baru mereka mau cari, nggak ada. Mereka berjalan gitu ya, berjalan. Lalu juga ketika mereka mendapatkan makanan, baik semut maupun lebah, itu juga mereka bukan bekerja karena dapat itu. Bahkan ketika mendapatkan makanan, mereka akan mengelola makanan itu. Dan apakah lalu lebah dan semut ini tidak mendapatkan manfaat? Dapat, bahkan bisa memberikan manfaat bagi dirinya dan juga teman-temannya yang lain. Bahkan lebah itu bisa memberikan manfaat kepada manusia juga, kepada hewan-hewan yang lain juga. Nah, tipikal seperti inilah. Nah, maka mungkin ini juga pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa lebah dan semut ini dijadikan nama surat ya. Dan ya, sapi juga ada sih Al-Baqarah, tapi kalau kita lihat dari penjelasan para ahli tafsir bahwa disebut sebagai surah Al-Baqarah ini karena orang-orang Bani Israel itu menyembah patung anak sapi gitu. Tetapi kalau semut dan lebah ini memang diceritakan di dalam surah tersebut agar menjadi sebuah pelajaran kepada kita. Nah, ini yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa manakala kita berjamaah, yang pertama berjamaah itu adalah ibadah. Ya, berjamaah itu adalah ibadah, bagian dari kesempurnaan kita sebagai seorang muslim. Yang kalau kita sebagai seorang muslim berjalan sendiri-sendiri, bukankah ini yang sedang terjadi pada umat Islam saat ini? Kita banyak tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Kita banyak tetapi justru tertindas. Kenapa? Karena kita tidak pernah bersatu. Nah, kalau dalam lingkup besar kita belum bisa melakukan itu, paling tidak dalam lingkup kecil. Ya, dalam lingkup kecil kalau kita bisa hidup berjamaah, ya insya Allah itu akan bisa memberikan sebuah kehormatan baik buat kita maupun juga buat komunitas kita. Tetapi dengan sebuah catatan bahwa agar kita berjamaah ini bisa utuh, agar berjamaah ini bisa tetap istiqomah, hati-hati dengan yang dipesankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan berharap sesuatu yang didapatkan itu secara langsung gitu. Jadi jangan lalu mau melaksanakan kegiatan-kegiatan jamaah itu, saya bisa dapat apa gitu. Padahal tanpa kita minta pun, tanpa kita berharap pun, ya namanya ibadah itu pasti ada sesuatu yang Allah berikan kepada kita gitu. Itu pasti, itu harus ada di dalam keyakinan kita. Allah itu tidak akan pernah menyia-nyiakan amal kita walaupun sebesar zarrah. Dan ini kaitannya bukan hanya sekedar di akhirat saja, di dunia pun Allah tidak akan menyia-nyiakan amal kita, manakala amal itu memang betul-betul dilaksanakan karena Allah gitu. Sehingga pengabdian kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah akan memberikan kebaikan kepada kita, akan memberikan kebahagiaan kepada kita, bukan hanya di akhirat saja tetapi juga di dunia. Maka ketika kita sudah melaksanakan ibadah, kita merasa sudah melaksanakan ibadah, sudah senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah, sudah meninggalkan larangan-larangan Allah, kita perbanyak ibadah, tetapi lalu kondisi kita merasa belum mendapatkan apapun, ya kemungkinannya bisa dua.
Bisa jadi yaitu perasaan kita gitu, padahal Allah sudah memberikan banyak sekali karunia, tapi kita tidak tahu bahwa itu adalah karunia dari Allah. Dan banyak sekali terjadi seperti itu gitu. Ketika kita ada masalah, Allah sudah memberikan pertolongannya kepada kita, tapi kita tidak merasa bahwa itu adalah pertolongan dari Allah. Atau yang kedua, ketika kita sudah memperbanyak melaksanakan ibadah, ya jangan-jangan ibadah kita ada orientasi yang lain. Karena yang bisa menilai itu adalah hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah dipastikan, sudah dijanjikan oleh Allah, tidak ada amalan, tidak ada ibadah yang disia-siakan oleh Allah walaupun sebesar zarrah. Bahkan walaupun hanya kita menyingkirkan duri dari jalan, itu pasti akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka untuk itu ikhwata iman rahimakumullah, mari yang pertama dimulai tentu saja dari niat ya, dari niat kita. Lalu yang berikutnya adalah dari keyakinan kita. Niat kita adalah ibadah. Lalu yang kedua keyakinan kita. Jangan sampai ada keraguan sedikit pun terhadap Allah, bahwa Allah akan memberikan kebaikan terhadap kita dari segala amal yang kita lakukan. Dan yang ketiga ya adalah memperbaiki setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan. Karena bisa jadi kita sudah merasa melaksanakan ibadah berkali-kali, ternyata ibadahnya salah gitu. Ternyata ibadahnya tidak sah. Nah, itu juga makanya ibadah itu, kaidahnya itu ibadah itu harus diawali dengan ilmu terlebih dahulu. Jadi sebelum melaksanakan ibadah ya kita pelajari dulu gitu. Jadi jangan sampai sudah berkali-kali ya ternyata salah gitu. Ini juga kan bisa. Ya, saya pengalaman setahun 2 tahun yang lalu ketika membimbing jamaah umroh, ada seorang jamaah yang sudah disampaikan bahwa sudah ikuti saja, tapi saking semangatnya duluan aja disai duluan. Nah, dia jalan duluan gitu, yang ngeduluin karena dia berdua, saya di belakang dengan jamaah yang lain. Tapi begitu selesai, kita udah selesai, dia belum gitu. Akhirnya kita tungguin, lumayan lama kita tungguin. Begitu selesai, Pak kok lama? Ternyata dia sa'inya itu dihitung 1 bolak-balik. Jadi 14 kali. Jadi dia ngitung 1 kali sa'i itu dari sofa ke marwah, ke sofa lagi baru dihitung 1 sama dia. Sehingga kita yang belakangan sudah selesai duluan, dia belum selesai. Nah, ini juga salah satu contoh ya bahwa ibadah itu juga harus diawali dengan ilmu gitu. Ini contoh untuk pelaksanaan ibadah umroh. Pelaksanaan sholat juga sama. Nah, maka dengan kita memperbaiki hal tersebut berdasarkan dari ilmu, insya Allah. Jadi Rasulullah SAW dan Allah sudah memberikan sebuah jaminan bahwa kita orang muslim ini, orang beriman ini adalah orang-orang yang terbaik. Kulluhum khair. Dalam keadaan senang itu baik, dalam keadaan sulit juga baik. Ketika senang kita bersyukur itu baik, ketika dalam keadaan sulit bersabar baik. Dan ini yang membuat orang-orang mukmin itu ajaib gitu. Cuma sayangnya terkadang kita tidak merasakan itu. Sehingga yang paling terpenting bahwa kita bisa memahami apa itu iman, apa itu ketakwaan. Kalau ini kita sudah dapatkan, Rasulullah sudah menjadi pribadi yang istimewa. Ya, setiap kita juga harusnya menjadi pribadi yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu juga bagian dalam mendapatkan itu adalah dengan kita hidup berjamaah. Karena dengan hidup berjamaah itu banyak keutamaan-keutamaan yang kita bisa ambil, banyak keuntungan-keuntungan yang kita bisa ambil, tetapi keuntungannya tidak seperti keuntungan lumba-lumba yang langsung kita dapatkan. Tetapi keuntungannya adalah keuntungan yang besar yang semuanya berproses gitu. Semuanya berproses dan itu nanti akan menjadi sebuah keuntungan jangka panjang. Sebagaimana Rasulullah SAW, dasar-dasar yang diletakkannya itu berpengaruh sampai saat ini 1442 Hijriah.
Jadi tidak hanya sekedar berpengaruh pada masanya saja, tetapi sampai pada saat ini. Apalagi kalau kita bandingkan dengan penguasa-penguasa sebelumnya. Kerajaan Demak bagaimana luar biasa pengaruhnya di tanah Jawa, tapi selesai gitu. Kerajaan Majapahit bagaimana pengaruhnya di Nusantara, tapi selesai. Gajah Mada, Hayam Wuruk dan sebagainya, tapi selesai. Tapi Nabi Muhammad SAW dengan pola jamaahnya, dengan pola pembinaannya, dengan pola yang ada di dalam Islam, sampai hari ini masih menjadi orang yang sangat berpengaruh. Baik ikhwata iman rahimakumullah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Dan kita tidak berhenti berdoa, mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam kondisi pandemi ini. Kita doakan saudara-saudara kita yang terpapar atau dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan disehatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kakek Joko juga mudah-mudahan kembali sehat lagi, bisa beraktivitas lagi, bisa lari, bisa naik motor lagi. Dan kita doakan juga saudara-saudara kita, keluarga, sahabat kita yang dipanggil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima iman dan Islamnya dan diampuni segala salah dan khilafnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.